Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang masih seputar dengan pengisian saldo untuk apa namanya yang tertampil di layar yang warna kuning itu kita sudah input saldonya. Sekarang kita sisa akan menginput saldo dari kas besar sampai dengan saldo laba, gitu ya. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan dibuka lagi untuk Iksan Elektrik ya, silahkan dibuka lagi. Ini saya tutup dulu untuk sheet-sheetnya. Kita masuk dulu ke COA kita, ke chart of account. Nah, sekarang kita akan edit akun-akun yang di sini. Kalau yang terkait dengan saldo kas dan setara kas, kita langsung bisa edit di sini ya. Jadi misalkan ada kas besar 9.600.000, kita langsung bisa rename di sini. Misalkan di sini, double klik. Kemudian kodenya tadi 111, kas besar, saldonya 9.600.000. Ini kita enter, kita klik OK, kita refresh. Mana tadi? Kas besar, oke. Kemudian kas kecil 112, 2250. Kas kecil, oke. Ini misalkan 112, saldonya adalah 2250. 2250. Kemudian kita klik OK, kita refresh. Selanjutnya ada BCA 135 juta. BCA kita edit dari sini boleh. Eh, Kas transfer atau pos silang boleh. Kita pakai ini juga nggak masalah. Misalkan kita 113 BCA, saldonya 135 juta ya. Kemudian kita klik OK. Kita refresh. Ada akun deposito. Ini mau rename depositonya juga boleh. Misalkan ini saya rename banknya ya. Kita rename bank, kemudian bank Mandiri 11475 juta. 114 Mandiri. Di berapa saldonya? 75 juta rupiah. Kita enter, kemudian jika sudah kita klik OK. Kemudian kita refresh. Oke, kas besar, kas kecil, BCA Mandiri sudah ada saldonya masing-masing. Kemudian ini kita tandai dulu ya warna kuning. Selanjutnya kita ada utang bank 120 juta. Jadi kalau kita mendengar istilah utang bank, biasanya itu pembayarannya atau jangka waktu pembayarannya itu lebih dari 1 tahun. Jadi utang bank ini kita bisa input ke dalam utang jangka panjang. Nah, sehingga kita lihat akun di chart of account terkait dengan utang jangka panjang. Oke, di sini ada utang jangka panjang, gitu ya. Ada saldo utang jangka panjang. Kita langsung rename saja atau edit. Nah, kemudian nomor akunnya 212 utang bank. Kita tinggal ganti 212 utang bank. Saldonya tadi 120 juta rupiah. Kemudian kita klik OK. Oke, kemudian kita refresh. Oke, jadi utang banknya sudah muncul 120 juta. Nah, jika sudah, ada saldo modal saham. Modal saham dan saldo laba ini merupakan salah satu akun di dalam ekuitas, gitu ya. Jadi kita masukkan di kode 311 modal saham. Jadi kita lihat di ekuitasnya kode 3 atau ekuitas ada modal dan lainnya. Misalkan eh, kita mau rename ini juga boleh sih. Kita rename ini juga boleh. Tinggal double klik gitu ya. Ini kita lihat sub account. Oke. Kita pakai akun ini boleh. Jadi untuk
tipenya equity, kemudian account numbernya 311 modal saham. 311 kita pakai modal saham. Untuk nominalnya ada 750 juta rupiah. 750. Kemudian kita klik OK. Nah, kita make sure bahwasanya opening balance is in its default currency. Mau melanjutkan? Oke. Kita klik OK. Kemudian kita refresh. Nah, sebelum kita input saldo laba, kita lihat dulu untuk apa namanya trial balance kita, neraca saldo kita. Kita cek dulu ya, saldo per 31 Desember 2019. Oke, 31 Desember. Kita klik OK. Kita refresh dulu. Nah, teman-teman perhatikan bahwasanya untuk utang usaha, utang bank, dan lain sebagainya sudah masuk ya saldonya. Yang menarik di sini adalah di akun modal saham sudah 750 juta, tapi opening balance equity-nya 281. Nah, 281 300. Nah, saldo 281 300 itu sama dengan saldo laba. Kita ketahui bahwasanya akun opening balance equity itu sebagai akun untuk membantu gitu ya. Membantu atau ketika ada hal-hal yang atau kita input saldo awal, nanti akan ujung-ujungnya rekening kontranya adalah kita menggunakan opening balance equity. Nah, sekarang case-nya adalah di opening balance equity sebenarnya akunnya tidak digunakan. Kita sudah punya akun namanya saldo laba, yang nilainya sudah sama dengan akun opening balance equity. Jadi pada kasus ini penyelesaiannya adalah teman-teman bisa rename opening balance equity menggunakan saldo laba atau kita buka akun baru namanya saldo laba. Tapi ingat saldo laba karena kode 3 dia merupakan bagian dari equity atau ekuitas. Nah, sekarang misalkan akun opening balance equity saya biarkan, saya pakai akun saldo laba. Jadi kita bisa tambahkan di COA, kita bisa klik new gitu ya. Kemudian akun tipenya, kita tahu bahwasanya dia bagian dari equity, maka kita cari equity. Kemudian nomornya di sini 312, 312, kemudian namanya saldo laba. Nomor akun. Nominalnya 281 30625. 281 berapa 30625? 30625. 30625. Kemudian kita enter, kemudian kita klik OK. Nah, ini juga akan dikorelasikan dengan opening balance equity. Kemudian kita klik refresh. Kemudian trial balance-nya kita refresh juga. Oke. Nah, ketika kita sudah refresh, maka di sini saldo opening balance equity-nya menjadi 0. Dia langsung berubah menjadi saldo laba. Jika jika kita mau menggunakan akun ini boleh, kita rename menjadi saldo laba juga boleh. Jadi terserah teman-teman semua. Kemudian karena masih ada akun yang belum kita sesuaikan nomornya, kita sesuaikan dulu ya. Akun persediaan barang dagangan. Oke, di akun persediaan barang dagangan ada kode 116. Ada kode 116 837 750. 837 750. Ini 116. Maka kita masuk ke coanya persediaan barang dagangan, kita rename nomornya mana tadi? Oke. Ini ya double klik, kita ganti 116. Kemudian kita klik OK. Kita refresh. Kemudian mana lagi nih yang harus kita sesuaikan? Oke, terkait aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap. Oke. Aset tetap yang pertama peralatan kantor 117. Peralatan kantor. Nih ya. 117 namanya bukan peralatan tapi peralatan kantor. Ini kita klik OK. Oke.
Sekarang kita cari akumulasi penyusutan peralatan kantor. 117.1 ya. 17.1. Kita klik OK. Kemudian kendaraan 118. Kita cari kendaraan. Oke. 118. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan 118.1. Kita klik OK. Kemudian gedung 119. Gedung. Oke, 119. Akumulasi penyusutan gedung 119.1. Oke, jika sudah kita klik OK, kemudian kita refresh. Kemudian kita cek ke trial balance kita. Trial balance-nya ada berapa saldonya? Oke. Kita refresh dulu di NS-nya, neraca saldo. Oke. Nah, ini sudah 3 digit ya. Nah, teman-teman kalau misalkan di akun parent account-nya mau di rename juga boleh. Misalkan banknya kan ini defaultnya 1.000. Kemudian aset totalnya 1.700. Ini mau disesuaikan silakan untuk penomorannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk saldo laba tahun ini kita mau pakai 312 atau buka akun baru boleh. Artinya nanti kalau misalkan ada penambahan saldo bisa jadi kita menggunakan opening balance equity atau saldo laba tahun berjalan. Nanti akan di sini. Tapi kalau misalkan saldo labanya mau digabungkan di akun opening balance equity juga boleh. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk pengisian saldo lainnya. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman jika banyak kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.